Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jadi kita ini perlu mengambil satu waktu, ya, sehari semalam itu untuk kholwat sebenarnya. Untuk kholwat itu atau uzlah lah, boleh Anda membuatnya di dalam kamar Anda sendiri atau di tempat khusus, mungkin hanya setengah jam atau 1 jam setiap hari. Ini adalah kebutuhan hati kita sebenarnya. Untuk apa? Supaya istirahat. Istirahat dari kesibukan-kesibukan dunia sehari-hari, istirahat dari imajinasi kita yang sangat mempengaruhi hati kita, ya, istirahat juga dari khayalan-khayalan kita, itu bahkan problema-problema kita. Syukur bisa 1 jam, 2 jam setiap hari Anda diam, itu agar apa? Agar hati kita mulai keluar dari yang selama ini memenjara hati kita. Jadi yang memenjara hati kita itu ya sebenarnya nafsu kita. Nafsu menarik seluruh proses-proses yang ada di balik yang tampak ini, yang nyata ini, ditarik supaya mengikuti selera dan kesenangannya nafsu. Itu. Maka kita perlu bebaskan, lepaskan. Sebab kalau kita biarkan, kita nanti kepengin, nafsu itu pengen mengatur hal-hal yang sebenarnya misalnya sudah diatur oleh Allah. Maka Ibnu Athaillah pernah menyatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka la takum angka bihi li nafsik. Jadi bebaskan dirimu mengatur hal-hal yang diatur oleh Allah. Hal-hal yang sudah diatur oleh Allah, janganlah kamu intervensi di situ. Kata beliau begitu. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya nafsu itu kepingin terus-menerus menarik hati kita mengikuti seleranya. Nah, selera ini menjadi sangat berbahaya karena apabila tidak kita lawan, dia malah akan menyeret hati kita mengikuti jejak-jejak dia yang isinya hanya bersenang-senang, isinya nanti lalai, ya, lalai dari Allah, lalai dari dirinya sendiri, dan berujungnya adalah kemaksiatan pasti. Nah, itu. Maka kita perlu melakukan apa ya, uzlah, kholwat itu untuk proses pembebasan. Tetapi, nah, di dalam proses kholwat ini Anda perlu melakukan zikir, ya, merenung, gitu. Karena disitulah sesuatu ditampakkan oleh Allah, gimana perjalanan. Dengan zikir itu kita akan tahu sebenarnya dari mana kita ini sedang menuju kemana, gitu, dengan siapa, lalu bagi apa, bagi siapa sebenarnya kita melakukan hidup ini. Itulah proses-proses yang memang perlu ada renungan, dan renungan itu akan bisa muncul dengan luar biasa ekspresinya, melahirkan pencerahan manakala kita berada dalam satu proses pembebasan. Nah, ini yang saya sebut kita perlu uzlah, gitu ya, uzlah. Mungkin Anda bertanya,
Saya sebenarnya kepengen merenung, tetapi ketika ingin merenung, banyak masalah-masalah malah berdatangan tiba. Gitu. Lalu rasanya renungan itu menjadi terganggu. Baik, kita memang harus melakukan perlawanan. Sebab apa? Setiap denyut jantung kita, nafas kita, terutama nafas jiwa, ya, itu juga butuh satu ruang yang tak terbatas. Dan satu-satunya ruang yang tak terbatas adalah membebaskan diri. Ya, pertama, kita itu kan dipenjara oleh wujud ini. Alam, semesta, lingkungan, warna, bentuk, rupa, putaran-putaran waktu, nggak taunya sudah lama memenjara kita. Nah, supaya kita nggak terpenjara gimana? Lihatlah yang tersembunyi di balik seluruh proses gerak-gerik alam yang terbatas ini dan berubah ini. Pasti ada yang menggerakkan, menciptakan, membatasi, dan seterusnya, yaitu Allah. Nah, itu pertama kali. Ini ya engkau juga Allah. Nah, yang kedua, kita perlu membebaskan diri dari hambatan-hambatan yang merantai langkah-langkah kita. Manusia ini kan selalu gagal karena menuruti seleranya sebenarnya. Nah, karena itu kita harus berani melawan diri sendiri, lalu kita itu melangkah kemana ya? Melangkah menuju kepada Allah, karena kita tahu bahwa di balik semua ini engkau Allah, dan akhirnya kita tahu segalanya dari Allah, sedang menuju Allah, bersama Allah, dan hanya bagi Allah. Tapi aku ingin meraih itu semua, Tuhan, dalam diriku. Ternyata hambatan kita adalah timbunan-timbunan yang selama ini kita pikul menjadi beban hidup kita. Nggak taunya itu adalah nafsu kita. Yang Anda kira itu adalah tujuan Anda. Nggak taunya itu nafsu kita. Oke. Setelah itu kita baru bisa mulai menjenguk. Oh, ini hatiku yang selama ini aku biarkan terpenjara, terlantar, ya toh. Nah, karena itu ya kita harus berani mulai bersih-bersih, membersihkan hati kita dari pengaruh-pengaruh nafsu tadi. Lalu kita tanamkan di situ sifat-sifat mulia yang disebut al-mahmudah. Ya, harus segera kita tanam setelah kita makanya disebutkan nisaukum harthul lakum. Wanita itu adalah bagaikan ladang bagimu. Sebenarnya wanita adalah simbol dari nafsu tadi secara spiritual. Itu adalah ladang, harus kita tanami, kita cangkuli dengan kebajikan-kebajikan di dalam. Setelah bersih, setelah bagus, kita tanami. Kita pupuk, kita jaga sampai tumbuh menjadi pohon yang indah, ya. Pohon-pohon yang berguna, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang indah, asluha thabit, akarnya itu menghujam kuat, wa faruha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke langit menuju kepada Allah. Akhlak mulia, nah, itu semuanya menjulang menuju kepada Allah. Itu dari akar keimanan kita yang menghujam pada yakin di bumi yakin kita, tumbuhlah pohon tauhid. Pohon tauhid harus bercabang, berbuah. Buahnya yang akan dimakan tu'ti ukulaha kullahin. Jadi setiap zaman akan bermanfaat. Maka itulah pengetahuan-pengetahuan yang bercahaya, yang datangnya dari Allah. Inilah yang harus
kita taburkan cahaya itu. Dan itu semua kalau Anda mau merenung, inilah gunanya ilmu pengetahuan yang manfaat, yang disebut manfaat dunia akhirat. Nah, ini saya kira begitu ya, saudara-saudara sekalian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.